Oke teman-teman, untuk part 3 ini adalah part terakhir dari video pengenalan Kali Linux. Langsung saja di sini ada yang namanya wireless attack. Ini tuh digunakan untuk memecahkan kata sandi WiFi atau mengambil izin dari pemilik jaringan. Nah, di dalamnya ini ada wireless tools, terus ada anak-anaknya juga, ada Bali, FreeWP Cracker atau root. Kita buka terminal. Di sini kita contohnya ya, contoh tools FreeWP Cracker ini kita masukin seperti yang aku ketik sekarang. Nah, jadi di sini tuh kita kayak memecahkan suatu kata sandi dari WiFi gratis gitu. Teman-teman bisa lihat aja tutorialnya. Kita lanjutin ya. Kita masuk ke Bluetooth Tools. Nah, di sini ada Spoof Tooth. Ini tuh dirancang untuk mengotomatisasi spoofing atau cloning nama perangkat Bluetooth, kelas, dan alamat. Oke, lanjut. Ada yang namanya Aircrack. Nah, ini digunakan untuk hacking WiFi. Jadi contohnya bisa diketikkan seperti apa yang aku ketikkan, kayak gini ya teman-teman untuk tampilannya. Selanjutnya ada Kismet, terus ada Pixie EUPS. Nah, ini tuh untuk serangan brute force pada pin WPS. Kita coba di terminal, kita ketikkan kayak gini ya teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini kurang lebih. Terus lanjut ada Reaver. Ini tuh untuk menerapkan serangan brute force sebagai pencatat WPS. Terus kita coba lagi di terminalnya. Teman-teman bisa ngikutin apa yang aku buat di video ini. Seperti ini tampilannya. Oke, lanjut ke WiFi. Sini salah satu alat untuk memecahkan jaringan nirkabel yang transkripsi WEP atau WPE atau WPS. Kita coba juga di terminal. Kita coba, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang masuk ke reverse engineering. Di dalamnya ada slang. Ini tuh untuk menganalisis kode berdasarkan sumber apapun dalam bahasa C dan memiliki desain modular yang luar biasa yang mudah digunakan. Kemudian ada slang plus plus. Nah, ini untuk menganalisis kode berdasarkan sumber apapun dalam bahasa C++. Terus selanjutnya ada NASM cell, digunakan untuk menulis program yang dianggap sebagai salah satu assembler paling populer di Linux. Terus yang terakhir ada Radar 2. Ini tuh digunakan untuk menganalisis perangkat lunak yang memahami tanpa memiliki akses ke kode sumbernya. Next ada exploitation tools. Nah, di dalamnya ini ada CrackMapSec. Ini tuh digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan yang ditemukan di berbagai perangkat lunak. Terus ada CrackMapSec. Ini tuh alat pasca eksploitasi untuk otomatis menilai keamanan jaringan secara direktori yang lumayan besar gitu. Contohnya, kita masuk terminal, kita masukin CrackMapSec. Nah, kurang lebih seperti itu tampilannya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya Metasploit Framework. Ini digunakan untuk pemindaian dan eksploitasi berbagai modul. Nah, terus selanjutnya ada MSF Payload Creator, terus Searchploit,
Terus social engineering toolkit. Ada juga SQL Map. Nah, ini alat yang paling populer untuk peretas dalam melakukan serangan injeksi SQL terhadap basis data backend. Selanjutnya ada sniffing dan spoofing. Ini adalah untuk menyadap jaringan, memeriksa semua lalu lintas yang datang dan pergi di dalam jaringan tersebut. Nah, di dalamnya ini ada network sniffers. Di sini tuh untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk menyadap paket data dalam jaringan komputer. Oke, contohnya itu ada DNS Safe. Kita masuk langsung ke terminal, kita kasih contoh. Aku kasih contoh, teman-teman bisa langsung ikutin aja. Kayak gini ya tampilannya teman-teman. Terus di bawahnya tuh ada spoofing and MITM. Nah, ini tuh untuk mendapatkan kerahasiaan dan integritas dari alir antara sumber atau server menuju user. Di dalamnya itu ada DNS Safe, Reband, SSL Split, TCP Replay gitu. Nanti teman-teman bisa kepoin secara mandiri. Oke, sekarang ada yang namanya Ethercat Graphical. Nah, ini sebagai alat untuk mendukung aktif dan pasif dari banyaknya protokol dan menyertakan banyak fitur untuk analisis jaringan dan host. Kemudian di bawahnya ada MapChain, Minicom, terus Mid Proxy. Ini tuh proxy man in the middle interaktif untuk HTTP dan HTTPS. Terus NetSniff, Responder, ini untuk menjawab pertanyaan NBT tertentu berdasarkan akhiran nama mereka. Terus ada Wireshark, ini seperti sniffer, jaringan alat yang menangkap dan menganalisis paket dari kabel. Ini dia untuk tampilan Wireshark-nya. Teman-teman kalau kecepatan nanti bisa ikutin pelan-pelan atau diulang-ulang lagi ya. Aku cuman kasih gambaran aja. Oke, lanjut. Di sini ada post exploitation. Nah, ini untuk proses mempertahankan akses ke sistem yang dimasukkan dan meningkatkan hak istimewa pada mesin. Di dalamnya itu ada banyak sekali ya teman-teman. Ada OS backdoors, terus di dalamnya ada DBD, power exploit, SBD gitu. Ada terus ini aku mau kasih tunjukin untuk terminalnya. Kita buka dulu untuk DBD. Nah, tampilannya tuh seperti ini kurang lebih. Terus nah, ini ada power exploit, serangkaian skrip Microsoft PowerShell yang dapat digunakan dalam skenario pasca eksploitasi selama pengujian penetrasi resmi. Nah, di bawahnya ini ada tunneling and exfiltration. Oke, ini adalah aplikasi yang memungkinkan untuk melakukan tunnel koneksi TCP secara handal. Di dalamnya tuh banyak sekali ya teman-teman, bisa teman-teman coba-coba mandiri. Ini sangat banyak ya teman-teman. Aku scroll banyak. Oke, teman-teman bisa kepoin secara mandiri ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke web backdoors. Ini tuh digunakan untuk menjaga akses ke server web yang disusupi. Tuh di dalamnya juga ada Laudanum, kumpulan file yang dirancang untuk digunakan dalam pentest ketika kelemahan injeksi SQL ditemukan dan dalam berbagai bahasa untuk lingkungan yang berbeda. Terus di bawahnya ada WeValley, adalah sel WPHP yang mensimulasikan koneksi seperti telnet.
Selanjutnya tuh ada banyak sekali teman-teman, bisa teman-teman kepoin secara mandiri. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian forensik. Jadi di dalamnya ini ada forensic carving tools. Terus di dalam ini pun masih ada ya teman-teman, jadi banyak kayak Magic Secure, perangkat blok untuk jenis file yang dapat memulihkan dan memanggil program eksternal untuk mengekstrak. Oke, teman-teman bisa kepoin sendiri ini secara mandiri. Terus ada forensic imaging tools. Nah, di dalamnya juga ada root ya. Ini digunakan untuk kinerja terbaik pada mesin multiprosesor dan hyper threading. Oke, terus selanjutnya ada PDF forensic tools. Oke, ini PDF ID itu untuk mengidentifikasi dokumen PDF yang berisi misalnya JavaScript atau menjalankan tindakan saat dibuka gitu. PDF parser untuk mengidentifikasi elemen dasar yang digunakan dalam file yang dianalisis. Selanjutnya ada Sleuthkit Suite. Ini tuh kumpulan file baris perintah berbasis Unix dan alat analisis forensik sistem volume. Ini ada berbagai macam toolsnya juga ya, banyak sekali. Ada BLK-Calc, itu mengonversi antara nomor unit disk yang tidak terisi dan nomor unit disk biasa. Wah, teman-teman bisa kepoin sendiri ya, karena ini memang sangat banyak ya untuk tools-toolsnya. Aku scroll aja. Banyak sekali ya teman-teman. Wah, memang sangat banyak. Jadi teman-teman nanti bisa kepoin secara mandiri. Oke, di sini ada yang namanya namanya Beanwork. Nah, ini alat untuk mencari gambar biner yang diberikan untuk file yang disematkan dan kode yang dapat dieksekusi. Oke, selanjutnya ada Bulk Extractor. Ini tuh program C++ yang memindai gambar disk file atau directory file. Terus yang Hashdisk ini tuh seperangkat alat untuk menghitung gitu. MD5, SHA1 gitu dan seterusnya. Oke, selanjutnya reporting tools adalah proses sistematis yang menggunakan alat khusus dan menerapkan teknik peretasan etis untuk mengakses resiko lingkungan IT secara akurat. Di dalamnya itu ada QtCap, adalah rutinitas baris perintah lintas platform kecil untuk menangkap rendering WebKit dari halaman web ke dalam berbagai format vektor dan bitmap dan sebagainya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kepoin secara mandiri aja, karena gak mungkin aku jelasin secara satu-satu gitu. Terus ada social engineering tools. Ini tuh alat sumber maksudnya adalah open source gitu, yang digunakan untuk serangan rekayasa social engineer seperti phishing, mengirim SMS, memasukkan telepon dan lain-lain. Nah, di dalamnya ini ada MSF Payload Creator. Terus aku kasih contoh nih, nanti teman-teman bisa ikutin. Nah,
Tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada Social Engineer Toolkit atau rootnya. Ini kerangka pengujian pentest nih dari open source yang dirancang untuk rekayasa sosial memang. Contohnya kurang lebih kayak sama kayak sebelumnya. Nah, selanjutnya ada Kali dan Offset Links. Di dalamnya juga terdapat banyak beberapa tools seperti ini yang tertampil. Nanti teman-teman bisa kepoin secara mandiri gitu. Oke. Wah, nggak kerasa ya. Jadi ini tuh merupakan rangkaian video terakhir dari part-part sebelumnya. Jadi memang penjelasan untuk fitur Kali Linux itu lumayan banyak. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam pengenalan Kali Linux itu sendiri. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.